Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rencana sih mau nyambung sebentar soal eh, kemarin Mesran sama Meditran ya. Sama nyebut juga ini Oli Adnok yang menulis coba sekarang. Ya, videonya belum penulis upload, mungkin disambung sekalian kali. Entahlah. Di hari kedua ini Adnoknya feelingnya ini penulis belum ngebut tapi ya feelingnya encer ya, padahal ini suhu dingin jam 7 kemarin habis hujan, jadi ini sekarang suhunya dingin, kabut di mana-mana. Pinggir pantai tapi banyak kabut ya, unik ya. Di belakang penulis kalau terus gitu ketemu tambak garam. Nah ini kondisi jalan maaf, kondisi jalan kayak gini rasanya lebih encer. Kemarin juga habis dipakai 0-100 berapa, 2 kali ya, sekali ya, aduh lupa kemarin berapa kali sih. Suara mesin juga agak kasar, jadi rasanya lihat hari kedua aja udah kayak gini. Rasanya oli Adnok ini 20W50 itu ketahanan kekentalannya dari hari ke harinya kurang. Jadi kekentalan waktu dipakainya lumayan baik, dia cukup stabil, tapi dari hari ke harinya kurang. Ini biasanya ada hubungannya dengan bahan oli. Oli ini nggak termasuk murah ya, berapa, aduh lupa cari harga kemarin, berapa sih Adnok ya, 85 kalau nggak salah ya. Dan itu harga penulis cari paling murahnya dari speed service, dari lapak speed service. Saya nanti habis apa kalau kencang lagi komentar lagi soal kali yang RPM tinggi. Tapi feeling penulis ya hari kedua udah gitu, kekentalannya udah cepet habis. Kalau cari persamaannya mungkin apa ya, wis lupa lah ya. Yang jelas ini pengaruhnya dari bahan olinya, yang bahan dasarnya yang sebagian besar jadi bahan dari olinya, jadi yang bahan utamanya yang kurang baik. Mungkin karena ada yang ngomong mungkin karena penulis pakai yang termurah ya, harusnya kalau yang 10W40 lebih baik. Ya nggak bisa ngomong gitu, karena kalau yang 20W50 aja udah terasa kayak encer kayak gini, apalagi yang 10W40 ya pasti bakal lebih parah lagi lah encernya.
Ini rasanya kayak apa ya, awal-awal pakai oli Shell mungkin. Habis pakai Mesrane saya 40 jadi sensitif banget ya. Penulis jadi ragu merekomendasikan. Penulis sudah mulai ragu dengan oli Adnoc ini sejak lihat warnanya hijau gelap. Penulis kurang suka terhadap oli yang warnanya gelap-gelap gitu ya. Hijau gelap contohnya Pastron Techno 10W40. Nah itu penulis juga nggak suka. Nggak sukanya bukan karena warnanya, karena kok kebetulan umurnya pendek, jadi nggak bisa awet. Nanti muter lagi ya, kayaknya nggak ada kesempatan kencang. Kalau biasanya dingin-dingin gini 0-100 top speed mestinya minim 110 lah ya. Tadi cuma bisa 106. Kalau feeling penulis sih oli ini apa kurang mengakomodasi kecepatannya, kayak menghambat top speed. Nah, ini mestinya masih tinggi ya. Rasanya sudah cukup ngetes top speednya. Jadi top speed 112 kondisi dingin. Bingung juga ya mau ngomong apa ya. Aduh, bingung juga ngomongnya apa. Ini
kayaknya ya harus nunggu RPM tinggi dulu ya kayaknya ya. Nunggu RPM tinggi baru aditif pengentalnya kerja. Bentar. Ini Adnok ini sepertinya ada aditif yang butuh RPM tinggi dulu baru kerja. Melihat dari harganya kayaknya sudah pakai MODTC kayaknya. Tapi untuk tahu ini ya di mana ya ada keterangan soal gitu-gitu. Soalnya kalau aditif kayak gini jarang disebut. Jadi ini sifatnya ada kemiripan dengan Amsoil Signature. Cuma Amsoil Signature itu mungkin grup 3 dan PAO. Sementara yang ini adalah grup 2, kemungkinan enggak gitu. Ada safety dataset penulis syarikan juga. Jadi kemampuan olinya kalau RPM rendah belum dipakai kencang, suara mesin agak kasar. Aditif polimernya juga belum kerja. Tapi kalau sudah habis dipakai ngebut, aditif MODTC nya berfungsi, mungkin polimernya juga bekerja. Yang jelas ada sesuatu yang menghalangi performa di RPM tinggi. Menghalangi performa di RPM tinggi ini membuat apa namanya? Apa sih kok membuat asalnya dari polimer yang kayaknya kerjanya di RPM tinggi. Dari ketika digas itu makin lama kecepatannya makin naik, jadi dari 106 naik ke 107, naik 108, pelan-pelan ya naiknya ya. Itu sepertinya ada efek share-nya, jadi olinya jadi makin encer karena kena kocokan, bukan olinya, polimernya, aditif viscosity index improver, bahan polimer yang jadi aditif VI, penambah VI nya. Jadi top speed naik karena polimernya itu di OP. Jadi mungkin ini olinya pakai bahan polimer yang bagus. Jadi kalau jalannya cuma nanggung kecepatan 90, 80, itu aditif polimernya bisa tetap bekerja dengan baik. Jadi walau agak lama bisa tetap terjaga. Tapi begitu sudah gaspol RPM sangat tinggi, baru dia baru polimernya kesobek-sobek, sehingga ya akhirnya top speednya jadi makin naik. Penulis pakai oli ini rasanya ya, kesannya ya kayak pakai oli, anggap aja 10W 60 mungkin, kayak gitu mungkin ya. Karena di RPM rendah rasanya kok encer banget. Tapi habis mesinnya panas kok jadi kewontel banget.
Entah nanti siang bisa bisa ngetes apa enggak ya, nanti pulang siang. Kalau pulang siang itu kan biasanya suhunya panas. Kalau suhu panas jadi bisa ngerti apa nanti kalau pas mesin panas makin berat ya. Feeling penulis gitu, tapi nanti lihat lah untuk konfirmasi siang-siang, berkendara siang-siang nanti rasanya enteng atau enggak. Belakangnya 50 itu 50 yang kental ini ya. Jadi apa, kalau yang nggak tahu, oli itu kan punya sifat kalau dingin kental, kalau panas encer. Tapi ada aditif yang sakti, sehingga aditif ini bikin oli saat panas itu makin kental. Tujuannya sih awalnya biar olinya nggak terlalu kental ya kalau panas. Tapi ini feelingnya penulis jadi termasuk ekstrim juga. Mungkin ya waktu panasnya kekentalannya agak ekstrim. Mungkin juga ada karena pengaruh dari aditif MUDTC-nya ya. Karena seperti Amsoil Signature, dia setelah digeber gini jadi halus, jadi apa ini? Ya jadi halus lah. Cik mendadak ya. Jadi oli ADNOC ini dia kalau nggak dipakai ngebut kasar, kalau dipakai pelan-pelan terus. Begitu dipakai ngebut jadi halus. Cuma ya itu menghalangi performa. Penulis ngerasa terikan nggak enak kalau pas di RPM menengah ke atas. Beda dengan ketika pakai mesran ya, masih ada enak-enak ya. Ini tarikan kerasa nggak enak ya. Walau 0-100 nggak begitu kelihatan. Atau mungkin karena 0-100 tarikan awal sip ya. Atau beberapa kali waktu nyoba slip streaming terus. Di depan ada mobil, di depan ada sepeda motor, membantu mengurangi hambatan angin. Mau nambahkan mesran sama meditran juga. Ini yang soal oli review keduanya sudah ya. Review hari kedua apa ADNOC bronze 2050. Terus soal mesran dan meditran lagi nambah. Yang penulis sayangkan itu nggak ada mesran SAE 40, adanya mesran nggak ada mesran SAE 50, adanya mesran SAE 40 dan 20 W50. Untuk penulis ya, jadi agak dilema juga. Yang 20 W50 gampang rusak olinya. Maksudnya ketika kena RPM tinggi dia cepat encer. Cepat encer. Karena ya memang kayaknya karena olinya multigrade, dia pakai viscosity index improver yang kualitasnya kurang bagus. Minim kalau dibandingkan dengan Fastron ya. Fastron itu kayaknya pakai aditif viscosity index improver yang bagus. Jadinya kalau butuh oli kental susah ya. Apalagi kalau rencananya mau digabungkan dengan minyak goreng 50%. Kalau olinya terlalu encer ada masalah sih kalau dipakai di motor NMAX ini.
yaitu suara ter itu ya kalau film strength-nya bagus emang berkurang ya. Jadi di motor penulis kayak di kecepatan segini ini nggak ada ternya ya, dibanding dengan NMAX lain yang kalau di kecepatan segini juga ter gitu ya. Ini ada nggak suaranya? Ada yang sepeda motor depan ini kecepatan segini, jadi ter gitu kan. Cuma ya masalahnya cuma bikin risih telinga tok ya. Tapi yang jelas di kecepatan motor penulis yang 20 sampai 30 nggak kedengar. Mulai kedengar itu kalau mulai dari 45 sampai 55 itu yang sering dengar. Sebenarnya itu tok yang ter itu. Kalau dari sisi silinder sama piston nggak kedengar suara gesekannya. Jadi nggak kedengar suara sak gitu ya. Kalau oli jelek kan biasanya sampai keras gitu ya suara asak-asaki. Nah ini enggak. Terus yang ini juga yang bikin penulis kesulitan nyoba oli diesel. Di oli dieselnya Meditran itu memang ada Meditran 40 ya. Entah apa bedanya dari Meseran B40 ya. Soalnya seangkatan mungkin ya. Atau bisa jadi beda. Yang Meditran ini walau yang SAE 40 itu apa jenenge, tetap grup 2. Nah kalau sudah grup 2 ya beda, film strike-nya beda, lubricity-nya beda, walau misalnya sama-sama SAE 40. Oh iya sih, pabrik oli itu, pabrik bahan oli, kalau jualan oli itu biasanya single grade ya, bukan multi grade. Tapi standar ISO-nya yang dipakai beda. Standarnya kok standar ISO? Sorry, SAE ya. Tapi bener penulis ngomong ISO. ISO. Jadi kalau pabrikan oli jualan oli itu standar kekentalan yang dipakai adalah ISO. Sementara kalau sudah nyampe ke konsumen, standar kekentalan yang dipakai adalah SAE. Bedanya ISO itu standarnya Eropa kalau nggak salah, yang SAE itu standarnya Amerika. Kalau nggak salah gitu. Jadi oli ke konsumen pakai SAE, ke sama-sama pabriknya pakai ISO. Udah bersamaannya ya. Yang jelas dengan ISO itu artinya olinya oli single grade dan bukan multi grade. Nanti begitu sudah SAE, nah baru sifat alaminya ini yang viscosity index-nya baru dihitung. Jadi sifat alaminya misalnya punya viscosity index segini, berarti dia SAE-nya antara segini sampai segini, itu baru dihitung. Nah, yang penulis mau jelaskan itu kualitas Meditran pun pastinya beda-beda. Meditran yang S, yang SC, yang SX, yang SX Bio itu beda-beda. Ada yang jelaskan bahwa
Mediterranean SX Bio itu kalah bagus dengan Mediterranean SX ya. Ada yang ngomong Mediterranean SC itu lebih bagus. Nah, ini membuat penulis teringat perbandingan antara Mestran SAE 40 yang nggak ada B-nya dengan yang ada B-nya. Nah, bedanya itu apa? Nah, kalau yang B, kalau dari sisi spesifikasi ya, itu TBN-nya lebih banyak, 10. Sementara yang tanpa itu mungkin berapa? Antara 4 atau 5, lupa penulis. Yang Mediterranean SX itu enggak apa? Sorry, Mediterranean SX Bio itu pastinya TBN-nya lebih tinggi. Walau nggak lebih tinggi, aditif untuk antioksidasinya pasti lebih banyak karena Mediterranean SX Bio dirancang untuk lebih tahan terhadap fuel dilution karena biosolar. Biosolar itu punya sifat gampang rusak bensinnya, gampang terurai. Masa penyimpanannya pendek, hanya beberapa bulan, mungkin 6 bulan gitu ya. Kalau dibiarkan lama-lama, dia akan terurai, misah antara yang apa ya, pokoknya misah lah. Nah, setelah misah ini ya jadinya akan membentuk kotoran-kotoran yang bisa menyumbat saluran bensin kalau itu di tangki bahan bakarnya, bisa membentuk kotoran-kotoran yang menyumbat filter kalau itu di ruang oli. Bahannya sama sih dengan minyak goreng, jadi kelapa sawit. Jadi mungkin ada yang salah terjemah ya, dia cari sumber untuk oli, nemunya untuk bensin, ya nggak relevan lah ya. Nah, yang jelas biosolar ini membuat oli dan bahan bakarnya cepat rusak. Jadi makanya mobil pakai biosolar harus punya antioksidasi yang bagus. Nah, Mediterranean SX Bio dirancang khusus untuk bisa mengatasi itu, dan dilihatkan memang ini loh bisa mengatasi oksidasi lebih baik, bisa mengatasi sludge lebih baik. Nah, kayaknya kalau lihat dari testimoni antara Mediterranean SX Bio dan Mediterranean SX itu sama dengan Mestran dan Mestran B40, yaitu kalau TBN-nya banyak, kemampuan oli berkurang. Jadi oli jadi cenderung nggak awet karena pemakaian kalau di motor itu RPM-nya jauh lebih tinggi, sehingga oli itu lebih cepat rusak dikocok-kocok. Nah, jadi rusaknya oli ya di Indonesia itu seringnya lebih karena dikocok-kocok, karena suhu, karena karena dipakai ya. Tentu kita nggak bisa menggunakan patokan orang luar negeri yang kalau ganti olinya khusus diesel ya, itu adalah puluhan ribu kilometer kan. Bahkan pernah ada ya demo ini bisa untuk berapa puluh ribu kilometer kan ada ya, itu ganti oli di luar negeri gitu ya. Makanya kita nggak bisa pakai acuan
ya pakai acuan oli yang punya deterjen yang banyak itu bagus. Nggak bisa, karena kita kalau sudah rusak olinya cepet, nggak bisa kayak di luar negeri yang puluhan ribu gitu. Terus karena rusaknya karena RPM, jadi TBN itu justru malah jadi pengganggu kalau di pemakaian oli kita. Tapi ya sifat lain penting. Ya segitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.